Shalom anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semuanya kabar baik ya. Baiklah, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu siswa untuk memulaikan dengan doa. Dinda, silahkan doa. Amin. Baiklah, sekarang Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian. Dinda hadir, Linda hadir, Risma hadir. Oke, semuanya hadir semua. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, di sini Ibu ingin bertanya dulu. Nah, Ibu ingin bertanya kepada siswa, bagaimana pengalaman kalian tentang pengampunan? Nah, pengampunan itu materi kita minggu lalu ya. Nah, di sini Ibu bertanya, bagaimana pengalaman kalian tentang pengampunan? Apakah kalian pernah mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita? Tentu saja pernah ya, walaupun sebenarnya mengampuni itu kadang sulit, kadang enggak. Nah, seperti itu. Nah, di sini Ibu ingin bertanya lagi, apakah anak-anak masih mengingat materi kita sebelumnya tentang pengampunan? Apa itu pengampunan? Dinda? Oke, pengampunan ialah mengampuni dengan tulus dan rendah hati. Oke. Nah, itulah pengampunan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya tentang materi yang akan kita bahas sekarang. Materi kita pada pagi hari ini yaitu kebersamaan melalui ras, etnis, dan gender. Nah, apa sih itu ras, etnis, dan gender? Nah, semuanya akan kita jelaskan nanti. Nah, sekarang Ibu harap anak-anak nanti bisa mendengar dan mencermati apa yang Ibu sampaikan supaya anak-anak dapat menjelaskan pengertian kebersamaan melalui ras, etnis, dan gender, dan menjelaskan makna kebersamaan melalui ras, etnis, dan gender dengan orang lain tanpa kehilangan identitas, dan menerapkan contoh sikap remaja Kristen terhadap perbedaan ras, etnis, dan gender di lingkungan sekitar. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu seperti yang Ibu katakan tadi, yaitu mampu menjelaskan pengertian kebersamaan melalui ras, etnis, dan gender. Dan setelah mendengarkan penjelasan yang diberikan guru atau diberikan Ibu, dan mampu menjelaskan makna kebersamaan ras, etnis, dan gender dengan orang lain tanpa kehilangan identitas setelah mendengarkan penjelasan yang diberikan, dan mampu memberikan contoh ayat-ayat Alkitab tentang ras, etnis, dan gender, dan mampu mendiskusikan persoalan masalah yang dihadapi melalui ras, etnis, dan gender di lingkungan sekitar, dan mampu menyimpulkan masalah-masalah melalui ras, etnis, dan gender yang terjadi di lingkungan sekitar, dan mampu menerapkan contoh sikap remaja Kristen terhadap perbedaan ras, etnis, dan gender, dan mampu membuat video hasil wawancara tentang perbedaan ras, etnis, dan gender melalui pengalaman dan dalam pergaulan di lingkungan sekitar. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke dalam materi. Nah, materi kita pada pagi hari seperti yang Ibu katakan tadi yaitu kebersamaan melalui ras, etnis, dan gender. Nah, yang pertama yaitu pengertian kebersamaan melalui ras, etnis, dan gender. Pengertian kebersamaan adalah sebuah ikatan yang terbentuk karena asas kekurangan atau persaudaraan. Kebersamaan lebih dari sekedar bekerja sama atau hubungan profesional biasa, seperti kepentingan kebersamaan lebih diutamakan dari kepentingan pribadi. Nah, pengertian ras adalah konsep yang umumnya digunakan untuk mengategorikan sekelompok manusia. Perbedaan anatomi tubuh seperti warna kulit, warna rambut, mata, tinggi badan, dan sebagainya. Istilah ras digunakan untuk mengategorikan manusia dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda melalui ciri
Fenotipe berasal rupa dan kesukaan yang terwarisi seperti budaya, genetik, afiliasi geografi, sejarah, bahasa, atau kelompok sosial digunakan untuk menceritakan suatu kelompok manusia tertentu untuk mempermudah pengenalan kelompok orang dan kehidupan sehari-hari. Nah, seperti contohnya dari ras seperti orang Afrika dan orang Cina. Orang Afrika memiliki kulit hitam sedangkan orang Cina memiliki kulit putih. Begitupun yang ada di Indonesia, orang Minahasa memiliki kulit putih dan bermata sipit, tetapi orang Cina dan orang Papua memiliki kulit hitam tetapi bukan orang Afrika. Nah, pengertian dari etnis. Etnis adalah sebuah himpunan manusia atau sekelompok manusia yang disatukan oleh suatu kesadaran atas kesamaan budaya tertentu atau karena kesamaan ras, agama, asal-usul suatu suku bangsa. Bahkan peran atau fungsi tertentu. Nah, karena etnis berkesinambungan dengan suatu budaya. Nah, pengertian gender adalah rangkaian karakteristik yang terkait kepada dan pembedaan maskulinitas atau lelaki dan feminitas atau perempuan. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin, hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, atau identitas gender. Gender merupakan perbedaan antara peran laki-laki dan peran perempuan, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Nah, gender berkaitan dengan pandangan atau pemahaman tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan serta bertindak sesuai dengan tata nilai yang berstruktur dan ruang lingkup budaya di tempat mereka berada. Dengan demikian, definisi gender dapat dikatakan sebagai perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk atau dikonstruksikan secara sosial maupun budaya yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dan makna kebersamaan melalui ras, etnis, dan gender dengan orang lain tanpa kehilangan identitas adalah kita dapat tahu betapa besarnya kuasa Tuhan sehingga menciptakan manusia yang berbeda dalam segi kulit, rambut, suku, dan gender atau jenis kelamin. Nah, dengan adanya perbedaan ini membuat kita untuk saling mengasihi tanpa membeda-bedakan yang satu dengan yang lainnya, karena kita sama ciptaan Tuhan. Nah, melalui perbedaan ini juga kita diajarkan untuk saling menghargai, menghormati antara wanita dan laki-laki. Memiliki hal yang sama dan tidak ada saling diskriminasikan terhadap kesetaraan gender serta saling tolong-menolong tanpa membedakan ras, etnis, dan gender. Nah, adapun masalah-masalah yang dihadapi mengenai ras, etnis, dan gender yaitu yang pertama, diskriminasi ras, etnis, atau raisme. Nah, yang dimaksud mulai dari hinaan dan stereotipe terhadap warna kulit dan bentuk fisik, diskriminasi di sekolah, tempat kerja, pengadilan, hingga intimidasi oleh aparat keamanan. Nah, banyak orang di seluruh dunia diskriminasi hanya karena warna kulitnya. Nah, yang kedua yaitu diskriminasi terhadap gender. Nah, diskriminasi terhadap gender adalah sebuah ketidakadilan dengan pembedaan sikap dan perilaku terhadap kesamaan manusia berdasarkan jenis kelamin, lelaki atau perempuan. Nah, ketidaksamaan dan keperlakuan jujur akan berdampak pada warisan perilaku tersebut secara terus-menerus. Sebagai remaja Kristen, kita pasti menginginkan perubahan yang lebih baik ke depannya. Maka perlu kita mengetahui dan dipahami apa saja bentuk ketidaksesuaian gender yang terjadi di lingkungan sosial. Nah, yang pertama itu bentuknya nomor duakan perempuan. Yang kedua, stigma negatif yang melekat
atau label. Yang ketiga, memperlakukan ketidakkerasan. Yang keempat, beban ganda yang dipaksa untuk kaum perempuan. Yang kelima, marginalisasi terhadap kaum perempuan. Lalu yang masuk ke bagian 3 yaitu sikap remaja Kristen terhadap perbedaan ras, etnis, dan gender. Nah, di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, tindakan diskriminasi ras, etnis, dan gender adalah sikap yang melanggar hak asasi manusia secara alami, dan manusia yang memang berbeda satu dengan yang lainnya, baik dari jenis kelamin, ras, maupun etnis. Perbedaan itu tentu membawa pengaruh bagi keberadaan seseorang. Namun, perbedaan itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan pelecehan ataupun perendahan terhadap sesama manusia. Penjelasan bahwa Alkitab mengenai perbedaan ras, etnis, dan gender terdapat di Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28a yang diperkuat oleh teks kitab Kejadian 2:18 bahwa melalui laki-laki dan perempuan merupakan gambar Allah dan diberi tugas yang sama untuk mengatur dunia dan segala ciptaan. Mereka diberkati Allah. Kejadian pasal 2 ayat 18. Manusia laki-laki tidak dapat hidup seorang diri saja. Karena itu perempuan diciptakan untuk menjadi penolong yang sepadan dengan laki-laki. Nah, mengacu pada gagasan yang muncul dari dua teks tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat dan martabat yang sama. Yang satu tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Begitu juga dari kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 36, perempuan mengenai orang Samaria yang murah hati yang menolong orang Yahudi yang sedang mengalami kesulitan untuk tidak berasal dari bahasa yang sama dengannya, namun orang Samaria itu membuka hati terhadap salah satu seorang dari bangsa lain. Dari kisah itu, Yesus menyadarkan orang Yahudi yang memandang bahwa menolong hanya berlaku untuk sesama manusia adalah sesama orang Yahudi saja. Nah, baiklah. Sekarang adapun kompetensi dasar yaitu mensyukuri karunia Allah melalui kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Yang kedua, bersedia hidup bersama dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Yang ketiga, menganalisis makna kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Dan yang keempat, membuat proyek mengenai kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Nah, indikator pencapaian kompetensi yaitu menjelaskan pengertian kebersamaan melalui ras, etnis, dan gender, menjelaskan makna kebersamaan melalui ras, etnis, dan gender dengan orang lain tanpa kehilangan identitas, memberikan contoh ayat-ayat Alkitab dengan ras, etnis, dan gender, mendiskusikan persoalan masalah yang dihadapi mengenai ras, etnis, dan gender di lingkungan sekitar, menyimpulkan masalah-masalah mengenai ras, etnis, dan gender yang terjadi di lingkungan sekitar, dan menerapkan contoh sikap remaja Kristen terhadap perbedaan ras, etnis, dan gender, dan membuat video wawancara tentang perbedaan ras, etnis, dan gender. Baiklah, sekarang kita akan membagikan kelompok dari hitungan 1 sampai 3. Yang kebagian nomor 1 yaitu kelompok 1, yang kedua kelompok 2, dan yang ketiga kelompok 3. Baiklah, kalau sudah selesai pembagian kelompoknya, sekarang kita bahan Alkitab kita yaitu terambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ibu berikan 4 menit untuk kalian mencermati apa isi Alkitab tersebut. Nah, catatannya yang pertama, siswa kelompok 1 membaca bagian mengenai makna kebersamaan melalui ras, etnis, dan gender dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Nah, siswa kelompok B membaca bagian mengenai masalah-masalah yang dihadapi mengenai ras, etnis, dan gender. Siswa kelompok 3 membaca bagian mengenai sikap remaja Kristen terhadap perbedaan ras, etnis, dan gender. Nah, baiklah, sekarang kembali ke kelompok asalnya. Nah,
Setiap siswa bergantian mengajar teman satu kelompoknya. Nah, pelajaran yang mereka kuasai. Setiap kelompok lainnya mendengarkan dengan seksama, lalu masing-masing kelompok mempresentasikan materinya selama 25 menit. Oke, karena semua siswa sudah mempresentasikan hasil kerjanya, sekarang Ibu akan memberikan tugas mandiri yaitu berupa PG dan uraian dan melakukan evaluasi. Nah, Ibu berikan selama 35 menit untuk siswa menjawab soal yang Ibu berikan. Baiklah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah semua manusia harus saling menghargai sesama kita manusia, baik itu perbedaan kulit, mata, maupun tinggi badan. Karena kita semua sama di mata Tuhan, karena yang menciptakan kita adalah Tuhan sendiri. Nah, baiklah, untuk tugas kalian, Ibu akan memberikan kalian membuat sebuah video hasil wawancara tentang perbedaan ras, etnis, dan gender mengenai pengalaman dalam bergaul di lingkungan sekitar yang akan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan, yaitu kalian harus mengumpulkannya minggu depan. Nah, untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan membahas tentang kasih. Nah, baiklah, karena pembelajaran kita pada pagi hari ini selesai, Ibu minta salah satu lagi untuk menutup pembelajaran kita ini dengan doa. Dinda. Oke, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.